1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu: yang pertama, tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Yang kedua, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi. Yang ketiga, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan contoh kesalahan ejaan yang sering saya temui di lapangan ialah pada kata praktek. Penulisan di sini tidak baku, yang baku ialah praktik menggunakan huruf I bukan E. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung yaitu: yang pertama, kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya cukup mengambil idenya tersebut. Yang kedua, kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Berikut adalah contoh kutipan langsung. Pati 5 2003 halaman 4. Mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada peneliti skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Contoh kutipan tidak langsung, Pati 5 2013 menyatakan bahwa mahasiswa dianjurkan meneliti menggunakan penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan disertai dengan contohnya. Biografi menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang ditulis atau dibuat oleh orang lain. Biasanya biografi berisi cerita tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi negara atau kehidupan orang banyak. Sedangkan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap. Berikut adalah contoh teks biografi. Dan berikut adalah contoh dari bibliografi. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contoh kalimatnya. Kata jam dan pukul masing-masing mempunyai makna sendiri yang berbeda satu sama lain. Hanya saja seringkali pemakaian bahasa kurang cermat dalam menggunakan kedua kata itu masing-masing sehingga tidak jarang digunakan dengan maksud yang sama. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Dengan demikian, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah waktu atau saat, kata yang tepat digunakan adalah pukul, seperti contoh berikut. 1. Rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00. 2. Toko kami tutup pada pukul 21.00.
Sebaliknya, jika yang ingin diungkapkan itu masa atau jangka waktu, kata yang tepat digunakan adalah jam, seperti pada kalimat contoh berikut. 1. Kami bekerja selama 8 jam sehari. Kedua, jarak tempuh Jakarta sampai Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Selain digunakan untuk menyatakan arti, masa, atau jangka waktu, kata jam juga berarti benda penunjuk waktu atau arloji, seperti pada kata jam dinding dan jam tangan. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu bermakna, kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi penulisan pada tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Soal nomor 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2. Tanda titik 2 banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah antara jilid dan halaman buku, surat, dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan subjudul suatu karangan. Contoh benar, tata laksana diabetes mellitus, titik 2, diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Contoh yang salah, tata laksana diabetes mellitus strip, diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Tanda titik koma. Tanda titik koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Contoh yang benar, susunan acara Jalan Sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, senam, Jalan Sehat, serta pembagian konsumsi, PIN, dan door prize. Contoh yang salah, susunan acara Jalan Sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, senam, Jalan Sehat, serta pembagian konsumsi, PIN, dan door prize. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Pada penggunaan huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring. Wifi dan hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning the learning activities, workshop, and marching band.
Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga menjadi Wi-Fi, hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning the learning activities, workshop, and marching band. Namun jika istilah itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sebaiknya digunakan istilah yang dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Kesalahan penulisan pada kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Berikut adalah contoh kesalahan penulisan yang sering muncul pada karya tulis ilmiah.